Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melampahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah membimbing saya hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Catur Opianto, NIM 0552832145 dari Prodi Administrasi Bisnis. Pancasila memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Dari masa awal tahun 1945, pada tahun 1 Juni 1945, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal dengan lahirnya Pancasila. Pada sidang BPU PKI, Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Perumusan Pancasila setelah Presiden Soekarno membentuk 9 untuk merumuskan Pancasila, panitia 9 yang dipimpin Insinyur Soekarno berhasil merumuskan Pancasila dalam bentuk final yang kita kenal sekarang, yaitu Pancasila. Kemudian kabinet parlementer. Pemerintah juga menggunakan sistem kabinet parlementer pada tahun 1951. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 51 tentang lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Setelah kabinet parlementer dibubarkan, setelah itu ada masa Orde Baru tahun 1968. Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno menjadi presiden. Instruksi presiden dengan membacakan Pancasila menjadi berurutan. Pada masa Orde Baru, penataran aktivitas P4 diwajibkan bagi semua warga negara Indonesia, terutama dari jenjang pendidikan sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga menyeragamkan asas semua kekuatan politik di Indonesia. Yang pemerintah mengharuskan setiap organisasi politik atau ormas untuk mengadopsi asas tunggal dan harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dengan tujuan itu untuk membentuk apa yang saat itu disebut dengan manusia Pancasila. Itulah manusia Indonesia yang perilaku tindak tanduknya diharapkan bersesuaian dengan 36 butir penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada tahun 1998, seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan, Pancasila tentang Eka Prasetya Pancakarsa dihapuskan dan dicabut. Oleh karena itu, dalam TAP MPR tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Pancasila
sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto hingga era reformasi yang sekarang memberikan kesempatan sekali lagi untuk melaksanakan Pancasila sebagaimana aslinya. Semangat asli Pancasila itu dimaknai kembalinya oleh pemerintah yang jatuh bangun selama periode awal reformasi hingga sekarang ini. Setelah masa reformasi 1998, Indonesia mengalami banyak perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Seperti dalam ekonomi, Indonesia semakin terbuka untuk investasi asing dan perdagangan internasional. Dalam politik, demokratisasi Indonesia beralih dari rezim otoritarian ke sistem demokrasi dengan pemilihan umum yang bebas dan adil. Hingga sebagai seorang pemuda, tantangan yang harus dihadapi ialah korupsi. Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia dan memerlukan upaya serius untuk memberantasnya. Hingga kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan kaya masih menjadi tantangan bagi Indonesia, serta radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, untuk memperkuat demokrasi dan menjunjung nilai-nilai Pancasila hingga hari ini. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu dosen. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.